Halo bosku, apa kabar Bang Asep bosku? Sehat-sehat ya Ki? Balik lagi di channel Aris ya. Video kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Independence Day Resurgence, merupakan lanjutan dari Independence Day 1946. Film yang ini rilisnya di tahun 2016. Film ini menceritakan tentang upaya umat manusia melawan invasi alien lagi yang ingin balas dendam akibat kekalahannya dulu oleh umat manusia pada saat pertama kali datang. Gimana kelanjutannya? Namun sebelum itu jangan lupa pencet tombol like dan padamkan si merah subscribe-nya dulu bosku. Bantu channel ini agar bisa sampai 1000 subscribe di tahun ini. Tanpa berlama-lama banyak cinta dan bacot, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini dia Independence Day Resurgence atau yang kedua bosku. Film diawali dengan menampilkan suasana luar angkasa di galaksi yang berbeda di mana terlihat beberapa planet, salah satunya hancur dan yang lainnya ditempeli benda yang sangat besar. Dan di dalamnya ada yang menyaksikan pidato Pak Presiden pada tanggal 4 Juli 1996. Pak Presiden pun tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk yang sepertinya sering terjadi belakangan ini, sehingga ia menggambarkan beberapa apa yang dilihatnya di sebuah kertas. 20 tahun sudah berlalu sejak manusia memenangkan perang melawan alien. Banyak nyawa yang terenggut, namun banyak juga pahlawan baru yang lahir dan menginspirasi kita untuk bangkit dan bersatu. Sejak kemenangan itu, seluruh umat manusia hidup damai tanpa adanya konflik. Penyatuan teknologi manusia dan alien sangat membantu dalam menciptakan alat transportasi yang super cepat serta meningkatkan kemampuan keamanan bagi planet bumi. Kini, Patricia Whitmore, putri Pak Presiden, telah tumbuh dewasa. Ia lulusan akademis Angkatan Udara namun menjabat sebagai hubungan mas-mas Gedung Putih sambil mengurus ayahnya. Sama halnya dengan Dylan, putra Jasmine, ia mengikuti jejak ayah tirinya yaitu Steve menjadi seorang pilot Angkatan Udara yang bertugas di Earth Space Defense atau ESD. Mereka menjalin persahabatan dengan Jack Harrison, tunangannya Patricia. Namun sayangnya, akhir-akhir ini hubungan Dylan dan Jack tidak begitu baik. Jack sendiri saat ini sedang berada di bulan bekerja di pangkalan Space Defense Station Earth Moon sebagai pilot pesawat pengangkut yang disebut TAC. Pria ini sangat pemberani, ia melakukan apapun yang menurutnya benar bahkan meski harus mengorbankan nyawanya. Suatu hari terjadi insiden dalam proses pemasangan meriam laser. Semua TAC pun diminta untuk menjauh dan membiarkan benda itu jatuh. All tugs, take evasive action. Pull back! Pull back! Namun tidak dengan Jack, ia mengabaikan perintah Komandan Jiang bersama dengan rekan seperjuangannya Charlie. Mereka mengendalikan TAC untuk mendorong meriam sehingga bisa terpasang dengan sempurna. Very possible! Sebuah tindakan yang heroik, akan tetapi karena melanggar perintah mereka pun diskor sampai adanya pemberitahuan selanjutnya. You're grounded until further notice. Kini area 51 bukan lagi pangkalan rahasia, melainkan telah berubah menjadi markas pertahanan luar angkasa dipimpin oleh Jenderal Joshua. Tempat itu juga menjadi penjara bagi para alien yang berhasil ditangkap selama 20 tahun terakhir ini. Suatu keanehan terjadi satu hari menjelang hari kemerdekaan. Para alien yang ditahan berperilaku agresif sejak beberapa jam yang lalu. Tidak satu pun dari mereka yang mengetahui penyebabnya. Oleh karena itu, Pak Jenderal meminta Letnan Litter untuk menghubungi Direktur ESD yaitu David Levinson. David sendiri kini menjadi buronan pemerintah bukan karena kejahatan, melainkan karena terus berpindah-pindah, melakukan penelitian demi mempersiapkan manusia jika sewaktu-waktu ada serangan lagi. Kali ini David berada di Afrika Tengah, tepatnya di wilayah para pasukan pemberontak Umbutu. Akhirnya dia dapat memasuki wilayah itu setelah berkali-kali mendapatkan penolakan dari pemimpin sebelumnya. Kini Umbutu dipimpin oleh orang yang bernama Dikembe, putra dari pemimpin sebelumnya. Di sana juga ada kenalan David, seorang psikiater bernama Catherine McCeus. Siapa yang susah kali namanya. Ia tertarik dengan orang-orang Ubuntu karena pertempuran 10 tahun dengan sisa-sisa alien seakan membangun ikatan alam bawah sadar antara mereka dengan alien. Inilah mengapa David ada di Ubuntu. Sebuah kapal alien mendarat di sana dan bahkan sempat melakukan pengoboran hingga kapal induk dihancurkan oleh David. Penyelidikan pun berlanjut ke dalam kapal karena David melihat lampu-lampu kapal menyala yang ternyata kapal itu aktif dan sedang mengirimkan sinyal keluar angkasa. Sayangnya, dari notifikasi yang muncul diketahui ada yang menerima sinyal tersebut.
Looks like someone picked up the phone and answered. Dylan dan beberapa pilot ditugaskan ke bulan untuk melakukan manuver akrobatik dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Itu membuat dua sahabat lama bertemu kembali. Sayangnya, pertemuan itu tidak berlangsung dengan baik. Dylan yang masih merasa marah memukul Jack, yang dimana dulu Jack membuat Dylan hampir tewas. Di sisi lain, kedatangan Dylan dan anggotanya membuat suasana pangkalan bulan jadi berbeda karena dalam timnya terdapat seorang pilot cantik Tiongkok bernama Rain, yang merupakan keponakan Komandan Jiang. Memiliki banyak penggemar dan kecantikannya membuat Charlie jatuh cinta. Wanjay. Anyway, I was wondering if you wanted to get a drink, maybe fall in love. Kembali ke area 51, tiba-tiba Dr. Brekis terbangun dari komanya yang mana dia telah koma selama 20 tahun. Bersamaan dengan itu, Letnan Ritter mendapatkan sebuah gambar dari teleskop yang menunjukkan perubahan pada Saturnus, seolah-olah ada yang menarik cincinnya. Tidak hanya itu, pangkalan-pangkalan dan bahkan bulan Saturnus semuanya lenyap. David yang menerima juga kabar itu langsung berusaha melaporkannya kepada Presiden. Lalu, Catherine menunjukkan sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan garis di tengahnya yang banyak ditemukan di berbagai tempat. Dikembe mengetahuinya setelah mendapatkan penglihatan yang lebih jelas dan menggambar simbol tersebut. Alien sedang memburu kita. Oleh karena itu, kita juga harus belajar cara untuk memburu mereka. Wancoy. Hunting us. We had to learn how to hunt them. Tak lama kemudian, di bulan, tiba-tiba pasir di permukaan membentuk pusaran layaknya sebuah portal. Terdengar suara alarm tanda bahaya yang membuat semua kru bersiap. David langsung terhubung dengan presiden saat ini, yaitu Elizabeth, Jenderal Joshua, para dewan, serta pangkalan bulan. Berdasarkan teknologinya, David menduga bahwa itu bukanlah musuh. Oleh karena itu, dia menyarankan agar melakukan pendekatan. Karena jika David benar, serangan ke kapal itu akan menimbulkan perang baru. Namun karena kebanyakan para dewan yang menyarankan untuk menyerang, akhirnya Ibu Presiden pun memerintahkan Komandan Jiang menembak kapal tersebut. Take him out, Commander. Tembakannya tepat ke sasaran meski tidak benar-benar menghancurkannya. Menurut laporan, Jiang tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi. David sangat menyesali keputusan Ibu Presiden dan para dewan berusaha memperbaiki keadaan. David pun meminta untuk dibawa ke bulan. Kali ini, Bu Presiden mengizinkan David namun setelah merayakan kemerdekaan di Amerika. Itu membuat David menjadi kesal, apalagi sikap Menteri Pertahanan yang seolah-olah mempermainkannya. Jack dan Charlie mencuri pesawat TAC kemudian menjemput David ke Embutu. Berita tentang keberhasilan pangkalan bulan menghancurkan kapal asing juga diumumkan ke publik oleh Bu Presiden dan disiarkan oleh media. Sama halnya dengan David, mantan Presiden Thomas juga berpikir mereka telah melakukan kesalahan karena benda itu bukanlah musuh menurut Thomas. Para alien akan kembali dan mungkin kali ini kita tidak akan bisa menghentikannya. Jack dan Charlie telah tiba di lokasi David. Catherine dan Dikembe pun memaksa untuk ikut bersama David ke bulan. You win. It would be wise for you to return the favor. Catherine. Look, something is joined out there, and I'm going to... Setelah melewati perjalanan yang cukup mendebarkan, akhirnya mereka mendarat di bulan dekat lokasi jatuhnya pesawat yang ditembak jatuh tadi. Di sana, David menemukan benda seperti bola yang digambarkan oleh Dikembe. Bersamaan dengan itu, di Amerika merayakan Hari Kemerdekaan di tanggal 4 Juli. Secara mengejutkan, Thomas muncul di sana lalu memberikan peringatan. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang sangat sakit dan juga dialami oleh Brekis juga Dikembe, yang ternyata sebuah pertanda akan datangnya bencana. Lalu tiba-tiba, datang sebuah kapal induk yang berkali-kali lipat besarnya mendadak muncul di bulan. Tidak hanya besar, kapal itu memiliki teknologi yang lebih canggih dan bahkan memiliki gravitasi sendiri yang menarik benda-benda di sekitarnya. Atas izin dari Ibu Presiden, pangkalan bulan pun lagi-lagi meluncurkan serangan dengan meriamnya. Akan tetapi, tembakan tersebut tidak berdampak apa-apa karena kapal induk itu dilindungi oleh perisai. Akhirnya, serangan balasan pun dilancarkan yang akibatnya menghancurkan seluruh pangkalan bulan sehingga menewaskan semua staf termasuk Komandan Jiang, pamannya Rain. Tidak hanya itu, alien juga menghancurkan sistem pertahanan orbit hingga kini bumi tidak memiliki lagi perlindungan. Kapal ini sama sekali tidak menurunkan kecepatannya, mendatangkan bencana yang sangat mengerikan dengan gravitasinya yang naik pasti akan kembali turun, ucap David. What goes up must come down.
Perkataan David benar, kapal menonaktifkan gravitasinya sehingga membuat benda-benda yang sebelumnya terangkat kembali berjatuhan. Gak sampai di situ saja, kapal alien itu menancapkan kakinya, menyebabkan gelombang tinggi dan juga membuat kota-kota hancur. Dalam peristiwa itu, Jasmine ibunya Dylan tewas ketika hendak diselamatkan. Thomas menolak berlindung ke dalam bunker bersama ibu presiden dan timnya. Ia lebih memilih untuk berjuang membantu mengumpulkan informasi di area 51 bersama putrinya. Di sana dia bertemu dengan Dr. Brekis dan menurut sang dokter, para tahanan itu tidak mengamuk melainkan bersorak gembira merayakan sesuatu. Thomas pun dengan nekat membuktikan hal itu dengan menjadi media komunikasi alien. Wanita itu telah datang, wanita yang merupakan segalanya bagi kami, kata alien melalui Thomas. Catherine lalu menunjukkan simbol lingkaran untuk mendapatkan informasi, namun si alien malah mengamuk hingga akhirnya dikembe menunjukkan bagaimana cara Umbutu membunuh alien. David melaporkan kejadian tersebut kepada ibu presiden melalui kamera inframerah pesawat pengintai. Mereka mendapatkan tampilan kondisi di dalam kapal induk. Titik merah adalah alien. Lalu berdasarkan pengakuan singkat alien tentang sebutan wanita, kemungkinan besar itu adalah sang ratu mereka. Lokasinya tepat berada di tengah pesawat dengan lingkaran yang besar. Itu adalah ratu yang sangat besar yang memimpin kapal induk. Selain itu, pesawat pengintai juga memberikan laporan bahwa kapal alien mulai menembakkan sinar plasma ke arah permukaan laut sehingga membuat lubang 20 kali lebih besar daripada lubang di Afrika. Inilah plasma drill yang dijelaskan David kepada ibu presiden, dan jika dugaan David benar, para alien mengincar inti bumi yang berarti akan menghilangkan medan magnet sehingga atmosfer bumi menguap dan akibatnya seluruh kehidupan di bumi akan musnah. Mungkin akhir dari umat manusia telah dimulai, namun itu bisa dicegah karena pada tahun 1996 peristiwa seperti ini pernah terjadi dan berhasil dihentikan oleh Steve dan David dengan menghancurkan kapal induk. Wanjais. Sementara di tempat lain, Jack menemui Dylan dan mengucapkan rasa bela sungkawanya atas kematian ibunya. Perkataan Jack mungkin tidak berarti apa-apa, namun Jack juga pernah mengalami hal yang sama 20 tahun yang lalu. Jack yakin kalau orang tuanya selalu berharap agar ia tidak menyerah, dan pastinya Jasmine juga mengharapkan hal yang sama untuk Dylan. Karena Dylan adalah kapten yang akan memimpin penyerangan atas ibu presiden, para angkatan udara ISD pun meluncurkan ratusan pesawat ditambah puluhan pesawat bomber. Di Laut Atlantik juga meminta bantuan ke pemburu harta guna memantau pengeboran yang dilakukan oleh alien. Sebagai imbalan, mereka akan mendapatkan bayaran 100 juta dolar. Saking banyaknya, yang mabuk langsung segar dan fokus melakukan pekerjaannya. Dylan yang memimpin skuadron kini telah sampai di kapal induk dan misi mereka adalah melindungi pesawat bomber yang akan meluncurkan bom ke lokasi sang ratu, yaitu di tengah-tengah pesawat. Sayangnya, sebelum bomnya diluncurkan, sang ratu telah mempersiapkan segalanya, mulai dari air defense dan pasukan udara untuk membuat legasi kuadron hancur dan memancing pesawat bomber yang tersisa untuk masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan di dalam kapal induk dan memutuskan komunikasi dengan menutup bumi dengan menggunakan perisai energi. We lost the signal, sir. Dan yang terakhir, membunuh presiden dan timnya di bunker Saint Mountain. Itu membuat para dewan militer menunjuk Jenderal Joshua sebagai presiden yang baru. Kali ini manusia benar-benar dibuat babak belur dan tak berdaya sama sekali yang ditakutkan oleh Thomas, namun ia juga mengungkapkan kalau dia tidak akan pernah menyerah. Manusia tidak boleh menyerah dalam mempertahankan apa yang telah dicapai sejauh ini, yaitu persatuan seluruh negara di seluruh dunia. Itu tidak jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Kita tidak memiliki persiapan apapun selain tekad yang kuat untuk pantang menyerah, ucap si Thomas. Sementara itu, Jack terbangun dengan kondisi tergantung di parasut yang menyadari rekan-rekannya sedang bertempur untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Akhirnya Jack pun ikut bergabung. Di sana ia juga bertemu dengan Dylan, Ryan, dan juga Charlie. Selagi rekannya mencuri pesawat alien, Jack melakukan pengalihan dengan mengencingi kapal ini. Itu membuat pasukan alien berdatangan. Namun akhirnya dengan kerjasama dua pilot terbaik yaitu Jack dan Dylan, mereka pun berhasil melarikan diri dari kapal induk. Hang on to your seat, buddy! Hey, way to go, Charlie! Woo!
Berkat bantuan Dikembe dan Catherine yang berhasil menerjemahkan simbol-simbol alien, kini mereka mengetahui bahwa benda asing berbentuk bola itu adalah musuh besar yang paling ditakuti alien. Musuh dari musuhku adalah sekutuku, wanjai. Dengan moto itu, mereka pun berkumpul karena Dr. Brekis berhasil mengeluarkan bola tersebut. Setelah disentuh oleh peluit, benda itu pun menyala lalu menjelaskan bahwa tubuh biologisnya telah diganti dengan digital dan selama ribuan tahun jenisnya telah berperang melawan alien yang disebut Harpestar. Kini hanya bola itulah satu-satunya yang tersisa. Ia diburu oleh sang ratu karena menyimpan data-data penting tentang teknologi yang mampu memusnahkan Harpestar. Tujuan bola itu datang adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin spesies manusia. Namun manusia malah menembaknya dengan teknologi Harpestar. Kini sang ratu telah mengetahui keberadaanku, maka kalian harus menghancurkanku agar Harpestar tidak mendapatkan teknologinya, karena kalian tidak akan mampu membunuh sang ratu. Ratu itu tak terkalahkan, dan bila memang sang ratu mati, maka kapalnya akan ditarik dan diambil alih oleh ratu yang baru, ucap si bola. Di kapal induk, sang ratu telah mendeteksi keberadaan bola yang disebut Sphere di area 51. Ia lalu menyiapkan baju sirahnya dan lepas landas dengan pesawat pribadi dikawal oleh ratusan pesawat tempur. Di sini, David lagi-lagi memiliki ide yang brilian. Ia akan melakukan hal yang sama dengan sang ratu, yaitu menciptakan perangkap sebagai umpan. Dr. Brekis akan memodifikasi sebuah pemancar agar menyamai frekuensi Sphere. Lalu pemancar itu akan dibawa dengan pesawat tak ke wilayah aman, dan ketika ratu terpancing, maka makhluk itu akan diledakkan dengan cold fusion dari dalam kubah perisai. Like she baited us. Set off cold fusion bombs. You're gonna kill everyone from here to Houston. Untuk mengendarai pesawat tak, mereka membutuhkan seorang relawan. Lalu datanglah Pak Thomas langsung menawarkan diri untuk menggantikan putrinya yang awalnya juga mengajukan diri. Get it done. I'll fly it in. There are a lot of reasons why I'm the best choice for this. Karena komunikasi dan radar telah lumpuh, mereka pun terpaksa menggunakan teknologi lama seperti gelombang pendek dan radar jarak dekat. Semuanya pun telah bersiap di posisi masing-masing karena waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Diperkirakan 9 menit lagi ratu dan pasukannya akan sampai, sedangkan pengebor plasma akan mencapai inti bumi kurang dari 22 menit lagi. Bersamaan dengan ditempatkannya Sphere di ruang isolasi, Thomas pun mengendarai tak menjauh dari area 51. Cara itu ternyata benar-benar berhasil. Sebagian besar pasukan alien bersama sang ratu mengejar pesawat Thomas. Sementara itu, David yang bertugas mempersiapkan perisai malah didatangi sebuah bus sekolah yang mengejutkan. Ternyata bus itu dikendarai oleh ayahnya David setelah sebelumnya melakukan perjalanan jauh bersama anak-anak yang berhasil diselamatkannya. Kembali ke Thomas, tiba-tiba dia dihampiri oleh putrinya. Ia tiba-tiba merasakan alien itu masuk ke dalam pikirannya. Semua benar-benar berjalan sesuai dengan rencana. Kali ini, aku tidak menyelamatkan dunia, tapi aku menyelamatkanmu, nak, ucap Thomas. Dikawal oleh Patricia, Thomas pun langsung memasuki kapal sang ratu. Sepertinya alien itu cukup kesal karena telah terperdaya oleh manusia. Setelah David mengaktifkan perisainya, Thomas langsung meledakkan bom sehingga menghancurkan kapal sang ratu. Pak Presiden dan semua orang yang telah berjuang pun bersorak gembira karena telah berhasil menghancurkan kapal sang ratu. Namun tidak dengan Catherine. Ia merasa ada yang tidak beres karena di luar sana pesawat tempur alien masih menembaki area 51. Betapa terkejutnya David ketika melihat sang ratu masih hidup karena selain memiliki baju zirah, ternyata baju itu juga memiliki perisai tersendiri. Sang ratu pun murka. David yang menyadari hal itu pun langsung melarikan diri bersama Julius dan anak-anak. Beberapa pesawat tempur yang mencoba menahan satu persatu dijatuhkan termasuk pesawat Patricia. Namun gadis itu berhasil menghancurkan perisai sehingga Jack, Dylan, Charlie, dan Ren dengan mudahnya menembaki senapan sang ratu. I got you, baby. Kembali ke area 51, para petugas melaporkan banyak pasukan alien yang menyusup ke dalam markas dan langsung menuju ke ruang pertahanan. Untungnya Dikembe dan Bloy menarik diri dari barisan pertahanan dan menghajar para penyusup. Sangat disayangkan kekasih Dr. Brekis, Ati, tertembak dan
Sialnya lagi, para alien yang mati sempat melaporkan keberadaan Spear kepada sang ratu, sehingga kini sang ratu memanggil semua pasukannya serta yang dikendarai Jack dan Dylan termasuk di dalamnya untuk dijadikan pelindung. Waktu yang tersisa hanya 2 menit lagi sebelum pengebor mencapai inti bumi dan kini Spear telah berada di tangan sang ratu. Tiba-tiba Jack teringat akan sebuah ide gila yang pernah digunakannya ketika berada di bulan, yaitu menggunakan tenaga fusi untuk membuat pesawat mencapai kecepatan maksimal dan keluar dari barisan. Hal yang sama juga diikuti oleh Rain dan Charlie. Kemudian pesawat itu pun melesat ke angkasa. Lalu ketika menukik tajam, mereka langsung menembaki tentakel bagian belakang tubuh sang ratu, yang mana itu merupakan titik kelemahannya. Tembakan-tembakan itu berhasil menembus baju Syrah dan akhirnya kali ini sang ratu itu benar-benar modar, bosku. Film kemudian ditutup dengan menampilkan berhentinya pengeboran dan kapal induk alien pergi meninggalkan bumi. Semua kru pun berkumpul dan Spear sangat berterima kasih. Ia benar-benar kagum dengan semangat dan tekad yang dimiliki oleh manusia dan berencana menjadikan para manusia sebagai pemimpin kelompok perlawanan. Lalu film pun tamat. Ending yang cepat sekali. Oke bosku, gimana alur ceritanya kali ini? Semoga kalian suka dan terhibur. Jika suka, jangan lupa pencet tombol like dan share. Lalu padamkan si merah subscribe-nya bosku. Oke, terima kasih. Saya Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.